Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Masih tetap semangat ya? Saya akan lanjutkan sedikit materi tadi siang. Di dalam kemandirian Bapak Ibu, kita harus membuat konsep bahwa segala sesuatu itu bisa kita kerjakan. Jadi kalau tadi kita ngatasi LRT dulu, limbah rumah tangga dulu. Setelah limbah rumah tangga tadi kan keluar ayam. Setelah ayam keluar namanya POC, pupuk organik cair. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah menyelesaikan banyak masalah. Kemandirian munculnya di mana? Ketika tadi siang saya bertanya Bapak Ibu, biaya yang dikeluarkan untuk sampah saja tadi siang berapa? Ketemunya berapa per desa? Karena ini biaya saya tulis minus. Karena kos. Sekarang kita balik. Seandainya seluruh warga bertanggung jawab. Seandainya setiap keluarga punya ayam 10. Betul ya? Dengan rata-rata produksi anggap aja 100 per bulan. 100 kalau adik saya tadi sudah jelaskan jumlahnya banyak atau sedikit? Saya ulangi, 100 itu kalau menurut Bapak Ibu telurnya banyak atau sedikit? Paling sedikit. Ayam petelur itu 300 sampai 320. Ayam Arab aja bisa 300. Ayam KUB bisa 320. Alelba, KUB dan sebagainya. Padahal target saya cuma berapa? Berarti banyak atau sedikit sekali? Sangat sedikit. Ayam kampung itu idealnya 120 sampai 150. Itu ayam kampung. Kenapa saya buat planning terendah? Supaya Bapak Ibu tidak kecewa. Karena itu goal saya cuma ambil 100. Kalau 100 itu hitungannya begini loh, biar tidak salah ya, karena Bapak Ibu angkatan 1 minggu. Ayam itu punya konsep Bapak Ibu. Konsepnya ayam begini, dia telur 10 hari. Setelah itu dimandikan. Dia kepengen ngeram enggak kira-kira? Kalau ayam kampung ngeram. Ketika dia ngeram, dia stres enggak? Stres, kepengen ngeram. Supaya enggak stres kan dimandikan. Betul kan? Dimandikan, dijemur, kasih makan yang enak, terus suruh telur lagi. Loh, biar lupa. Kalau dia habis bertelur, berbeda dengan KUB, berbeda dengan chopper, berbeda dengan elba, berbeda dengan ayam Arab. Betul ya? Anggap aja waktu adaptasinya dia 14 hari. Kita molorkan dah jangan 14 hari, 20 hari. Jadi semua yang saya tampilkan di YouTube yang Bapak Ibu pelajari, saya buat standar terendah. Terus yang kedua, waktu terlama. Karena apa? Kenapa saya buat begini Bapak Ibu? Tadi saya katakan, kita ini terlalu sering gagal. Sehingga apa? Belum apa-apa sudah sering putus asa. Betul kan? Kena masalah sedikit langsung jatuh, kena masalah sedikit langsung ditaruh. Nah, padahal kalau kita mau bergerak di sektor pertanian, kekuatan kita di ketekunan, tahan banting. Nanti saya yakin Bapak Ibu akan sekuat saya, karena sudah terlalu lama gagal. Jadi sekarang prinsip saya satu, tidak ada kata gagal. Yang ada itu adalah berhasil. Saya bisa membuat banyak teori Bapak Ibu karena terlalu sering gagal. Saking paling tidak enaknya sekarang saya ngerubah bagaimana kopi itu terasa nikmat diminum waktu pahit.
Ada pecinta kopi kan di sini kan? Kopi paling enak pakai gula atau pahit? Nah, kalau sudah bilang pahit berarti sudah lebih pahit hidupnya. Saya seringkali bergurau, saya kan sudah lama minum kopi tanpa gula. Hidup kita sudah pahit, minum kopi aja lebih pahit. Nah, saya katakan jujur. Dari sana saya membuat konsep. Jadi bagaimana membuat semuanya harus berhasil. Kalau gagal dibuat kegagalan itu adalah keberhasilan. Saya kasih contoh. Jadi kalau pas harga murah kayak gini Bapak Ibu, ini kan semua murah nih sayur. Tapi kalau kita kontrak sih masih aman lah. Tapi yang kasihan petani-petani kita. Lah saya ini sambatannya petani semua itu. Kalau pas harga murah begini ini semua jual produknya ke saya Bapak Ibu. Sekarang misal nih harga kubis enggak sampai 1.500 mungkin hari ini tadi. Tapi saya enggak pernah beli 500. Seandainya saya beli 500 saya suruh kirim sama akarnya. Biar petani untung. Minimal hidup. Jadi kalau dikirim sama akar sama tanah sedikit lebih berat atau tidak? Nah itu petani paling senang kalau pas harga murah gini gerutukannya ke saya. Yang paling susah satu, kalau pas gudang saya penuh. Itu saya dengarkan cerita itu kasihan. Nah saya minta maaf ya. Ketika harga murah kayak gini Bapak Ibu harusnya rugi atau untung? Rugi. Karena saya sudah terlalu sering gagal, saya buat yang paling rugi itu adalah keberhasilan. Makanya ketika harga hancur, saya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Produksi kita sendiri pun kita proses semuanya. Tidak dijual. Saya kadang-kadang harga 4.000 aja saya mikir kadang-kadang dijual atau saya proses. Tadi adik saya kan sempat cerita. Ketika harga selada kapan hari tembus 45.000, sekarang cuman 1.000. Nah, tahu enggak selada itu? Tahu selada enggak? Kalau selada telat panen rasanya apa? Pahit. Ulat aja enggak mau. Betul kan? Nah, karena rasanya pahit, ulat enggak mau, itu keuntungan atau kerugian? Nah, kalau bagi yang tahu itu keuntungan. Kalau bagi yang tidak tahu itu cuma ditinggal di sawah Bapak Ibu. Di traktor. Wortel kemarin ketika cuma harga 1.000 di traktor di sawah sama petani itu. Karena itu kalau tidak tahu ilmunya Bapak Ibu kasihan sekali. Kalau saya pas harga 1.000 nanti saya jualnya 20.000. Itu lagi marah saya bilang gitu. Kalau saya pas marah beli yang murah itu harga yang murah saya jual paling mahal dan tidak mungkin. Kubis bisa enggak dijual 20.000? Pernah beli kubis 20.000? Enggak pernah. Kalau pas rugi saya jual mahal. Dijadikan apa? ZPT. Kalau selada jadi apa? Insek. Nah sekarang saya kembali ke telur. Di dalam teori saya, ayam bertelur 100 itu paling kecil. Dan harusnya Bapak Ibu lebih dari itu. Karena itu standar saya terendah. Kalau kita punya kemampuan untuk memang kepingin besar, tolong ditetaskan yang 50%. Kenapa kok yang ditetaskan 50%? Karena yang fertil, yang ada pembuahan, itu cuma 50%. Karena jagonya 1, betinanya 10. Jago itu idealnya 1:5. Paham maksud saya di sini ya? Jadi yang kita jual realnya ada berapa? 50. Seandainya, saya berandai-andai. Seandainya ada yang dari koperasi kemarin berapa orang? Kopdes atau dari apa? Dari mana Pak? Koperasi Petani KPRI ya. KPTRI, oke KPTR. Baik. Kalau seandainya kita jual di angka
50%, berarti ada 50. Kalau satu desa itu ada 1000 kakak, berarti keluar telur berapa Bapak Ibu? Betul atau tidak? Harga telur kampung berapa? Anggaplah 2000 boleh? Saya kemarin diprotes, katanya Pak harga telur enggak 2000, cuma 1700. Itu daerah Jawa, Blitar, Tulungagung, daerah sentral telur Bapak Ibu. Kalau kita kalikan 50 kali 2000 ketemu berapa? Enak mana? Dapat 100 juta atau keluar 20 juta? Saya ulangi. Kalau sampah cuman dibuang, jadi masalah, keluar biaya 20 juta. Tapi kalau kita bijaksana, sampah kita olah menghasilkan 100 juta. Enak mana kira-kira? Tolong dilakukan. Ini ada Pak Kepala Desa. Pak, tempat sampahnya masalah enggak Pak? Masalah sekali. Saya dengar keluhannya kepala desa Bapak Ibu, sudah dikasih bantuan, dikasih mobil kadang-kadang. Untuk operasional loh enggak cukup. Terus yang kedua, ketika dibakar warga marah. Akhirnya yang dilakukan oleh sampah di desa, bank sampah di desa, dibuang ke TPA. Bayar truk pengangkut. Akhirnya isinya ini rugi. Nah, saya ingat kata ini ya. Ini rugi atau untung olah sampah berarti? Sebentar, yang realnya rugi kan? Nah, cara kita berpikir Bapak Ibu, masalah enggak sampah? Dari yang masalah ini harus kita rubah jadi berkah. Dan itulah yang kita sebut dengan mengubah peradaban. Sampahnya pasti ada enggak ini? Sampahnya pasti terkumpul tidak? Pasti. Sampahnya ada, terkumpul ada. Sekarang pertanyaan kedua, butuh telur tidak? Pasti atau tidak? Seandainya saya mau tanya, biaya untuk pakannya ikan apa ayam ini berarti mahal atau murah? Boleh dikatakan hampir gratis? Nah, saya tunjukkan. Percayalah. Kalau program ini dijalankan di desa, 90% gagal. Kenapa kok gagal? Yang pertama, semua warga kan komentarnya repot. Betul atau tidak? Susah dan malas. Cuman telur aja beli aja kan lebih enak, betul atau tidak? Nah, cuma 2000 saja kok enggak beli. Ibu-ibu pernah enggak nanam sayur? Ngapain nanam-nanam? Cuma 1000 aja dapat kok nanam. Betul atau betul? Saya minta maaf, itu masalah atau berkah? Kata-kata tadi. Masalah bagi orang yang memang bermasalah. Tapi kalau Bapak Ibu kreatif, itu adalah berkah. Saya tunjukkan potensinya di mana, geraknya di mana. Kalau untuk ngafar satu desa mungkin berat. Saya ngafar satu RT deh. UMR Banyuwangi berapa ya Pak Lurah ya? 3 juta enggak sampai ya? Hampir 3 juta ya. 2 juta, oke. 2,3-an lah ya, baik. Bapak Ibu saya tunjukkan. Ngurusi satu masalah yang jadi problem nasional. Yang jadi problem nasional sampai tingkat desa. Dan ini loh enggak selesai. Saya kepingin satu. Tahun ini saya ngotot seluruh alumni BSM wajib jalan. Siap ya? Tunjukkan kepada mereka. Buang masalah ke saya. Paham maksud saya? Bapak Ibu yang tukang tampung masalahnya. Tukang tampung sampahnya. Dan ini akan mudah-mudahan membuat mereka sakit hati. Dan membuat mereka bertobat. Coba saya kasih contoh.
Satu RT Bapak Ibu, berapa jiwa? Berapa kakak? Anggap aja 50 kakak boleh? 50 kakak. Satu kakak punya limbah untuk 10 ekor ayam. Betul atau tidak? Berarti potensi limbah satu RT berapa ayam? Ayam yang maksimal kita pelihara 500 ekor. Tolong jangan dilebihkan. Kalau lebih, siap-siap dompetnya keluar isinya. Paham di sini ya? 500 ekor. Usia ayam anggap saja 4 bulan. Padahal kalau goal kita cuma 1 kilo Bapak Ibu, 2,5 sampai 3 bulan selesai. Kalau ayam-ayam yang di atas itu umur 2 bulan lebih, 3 bulan belum. Itu sudah target 1 kilo tercapai. Tapi kita ngitungnya jangan 3 bulan deh supaya bahagia, 4 bulan. Nanti begitu Bapak Ibu 3 bulan, ayam saya gemuk 3 bulan sudah bisa panen. Ya kita kan 1 bulannya kan bonus, jaga-jaga. Nah saya hitung berarti ini kita bagi berapa dong? 4, betul enggak? Berarti per bulan produksi kita berapa DOC yang harus kita tetaskan? 125. Oke, clear ya? Berarti kita harus punya 125 DOC yang harus kita tetaskan. Pertanyaan kedua, kalau kita kepengen mandiri bebek, besok kan diajari juga penetasan semua ya. Berapa induk yang harus kita pelihara? Minta maaf, angkatan 1 minggu pekerjaannya menghitung dan berpikir. Karena yang datang ini para bos. Jadi supaya apa? Supaya ketika saya buat teori itu kalau di YouTube kan cuma tahu hitungan teori jadi Bapak Ibu. Kan enggak pernah tahu dasar. Tapi kalau Bapak Ibu nonton yang YouTube yang untuk pelatihan 1 minggu sudah ada beberapa dasar. Tapi ilmu selalu saya tambah. Jadi kalau kita butuh 125 ekor ayam, kita kembali, telur ayam tadi 1 ekor kan menghasilkan 10, betul ya? Yang ditetaskan berapa? 5. Yang 5 kan belum tentu netas semua kan? Hidup semua maksud saya, betul enggak? Anggap aja yang hidup cuman 4. Kalau goal kita setiap bulan 125, berarti kita harus punya induk berapa? Anggap aja 40, betul ya? 40 kali 4 berapa? 160. Yang lain-lain nanti jaganya tikus gitu loh. Iya, siapi ini makanan tikus berarti. Berarti induk kita berapa? 40. Jantannya berapa? Jangan, betul ya? 4 ya? Oke, 4. Berarti siap-siap terus 50% dijual telur. Oke. Total populasi ayam kita berarti berapa kalau sama induk? 540. Loh Pak ini kan lebih, begini ceritanya. Ayam DOC sama ayam mau panen beda makanan. Betul atau tidak? Yang kecil makannya sedikit, yang banyak makannya banyak. Ini rumusnya. Terus yang kedua, kalau seandainya program ini berhasil untuk tingkat RT saja, Bapak Ibu berarti produksi tiap bulan kan 125. Harga ayam hari ini Bapak Ibu saya kisaran di 40.000 per kilo. Saya cek di Banyuwangi ini tembus 42 per kilo. Yang hancur hari ini harga kambing cuma 30.000 per kilo. Makanya saya kemarin, besok kan kita belajar kambing, betul ya? Kalau saya ngajari orang beli kambing harga 500.000, orang selalu bilang enggak mungkin, betul kan? Saya kemarin beli 2 ekor 900.000 Bapak Ibu. Yang saya buat sedih itu satu, saya ngomong harga kambing 500.000 itu 15 tahun lalu. Tahun 2010, hari ini tahun 2025 harga kambing tetap sama 500. Ini buat saya sedih, padahal harga sate itu sudah berubah jauh loh. Paham maksud saya ya. Nah karena itu tolong besok kalau pelihara kambing siap-siap di depannya jual sate kambing. Nah saya kembali ke ayam. 1 RT tadi
Bapak Ibu cuma tampung limbahnya. Dan bisa menghasilkan setiap bulan 125 ekor. Kalau kali 40.000 ketemu berapa? 125 kali 40.000 Bapak Ibu. Betul ya? 5 juta. Telurnya dapat berapa tadi? 400, betul ya? Dibagi 2 berarti ketemu 200. Kalau 200 dikalikan 2.000 ketemu berapa? 400.000 ini untuk beli pakannya induk. Karena pakanan induk Bapak Ibu tolong. Kalau siapa sudah pernah makan induk ayam pakai LRT? Ada atau belum di sini? Ada. Sudah berarti telur belum ayamnya? Masih tetap bertelur atau tidak? Gimana Bu? Masih bertelur, berarti makanannya kurang. Kalau makanan limbah rumah tangga dikasihkan induk Bapak Ibu, kalau dia kenyang pasti berhenti telur. Kenapa kira-kira? Gemuk. Karena over karbohidrat. Karena itu kita harus menjaganya di sana. Jadi minta tolong, induk harus ditambahi makanan khusus. Cara membuatnya pakan besok. Bapak Ibu praktek. Nah, jadi dengan cara ini, gara-gara Bapak Ibu jadi pemulungnya, tempat sampahnya limbah, punya penghasilan berapa? 5 juta bersih. Betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya, sudah di atas UMR belum? Nah, saya yang bingung satu. Banyak orang bingung cari pekerjaan. Betul atau tidak? Disuruh pelihara apa ayam. Katanya kapan kayanya. Mau pelihara 10 aja belum tentu hidup. Mau pelihara 100. Nah, mulai modalnya tetap 10 saja. Oh, ini terlalu mepet ini tadi. Yang kedua Bapak Ibu. Gara-gara kita punya ayam, berarti kita punya apa? Betul ya? Kohe ayam jadi masalah kalau kita tidak olah. Tetapi ketika kita olah, jadikan apa ini berarti? Karena berbahan dari ayam, berarti pupuknya paling cocok untuk apa? Sayur kan? Saya minta maaf, tetangganya makan sayur tidak? Yang beli ke tukang sayur. Betul atau betul? Kita punya pelanggan fake 50 kakak. Seandainya ibu-ibu pernah beli sayur sehari habis berapa? 5.000 cukup? 5.000 itu beli cabai 1.000, tomat 1.000, sayur 1.000, betul ya? Ya anggap aja terendah. 5.000. Karena yang beli tetangga tolong dikasih diskon. Kalau 5.000 kali 50 ketemu berapa Bapak Ibu? Kalau kali 30 ketemu berapa? Kalau ditambah dengan ayamnya yang 5 juta ketemu berapa? Sudah berapa kali di atas UMR? Kerjanya di mana? Di rumah saja. Saya betul-betul minta tolong. Seandainya Bapak Ibu tahu konsep ini. Banyak orang kerja sampai tinggalkan keluarga Bapak Ibu. Saya minta maaf sampai jadi TKI. Pulang-pulang 80% bermasalah dengan keluarga. Betul atau tidak? Saya kepingin satu. Back to basic. Kerja di rumah enak enggak kira-kira? Ada orang saya Pak merantau ke Jakarta jadi tukang. Gaji berapa? 6 juta. Sehari 200.000 di Jakarta. Tapi lupa kalau di Jakarta itu lebih butuh makan. Betul atau tidak? Istrinya di rumah juga butuh makan. Betul?
Kalau dipulang-pulangkan, di total-total, dapat uang atau tidak? Ya impas. Lah sama-sama impas, kenapa enggak kerja di rumah? Ini mimpi saya Bapak Ibu, mengatasi pengangguran di tingkat desa. Padahal kenapa? Satu desa itu loh berapa RT? Bisa 50 Pak? Bisa 50, bisa lebih. Berarti kalau seandainya di desa ada 50 orang sudah berhasil dengan konsep ini. Percayalah, 50 orang ini, 5 orangnya akan jadi miliarder. Oke, sekarang dari sini Bapak Ibu punya ayam, punya kohe, terpaksa harus tanam sayur. Sayurnya perlu disiram enggak? Wajib atau tidak? Orang seringkali berpikir, oh cuman pelihara ayam, bukan ayam saja. Untung mana ayam sama kotorannya? Saya ulangi. Untung mana ayam sama kotorannya? Ayamnya dapat 5 juta, gara-gara jadi pupuk dapat berapa? 7.500.000. Untung limbahnya, betul atau tidak? Pertanyaannya kedua satu, Pak, tetangga saya itu pelit-pelit, maunya harga murah. Bapak Ibu saya tanya, sayurnya ini modalnya besar atau kecil? Hampir tidak ada kan. Nah, sekarang jagungku di mana? Oh ini dia. Jatuh. Ini jagung apa Bapak Ibu? Mana orang Madura? Kak Ma orang Madura? Kak Ma. Beda jagung Madura raja nengak neka Kak. Sobu. Ini bahasa planet Bapak Ibu. Jagung Madura itu sebesar jempol kaki. Betul ya? Kenik-kenik. Kecil-kecil Bapak Ibu. Nah, dulu jagung ini sebesar ini. Seperempatnya ini. Ini turunan keempat. Dan ini jagung yang mahal. Di luar negeri 1 kilo jagungnya muda 45.000. Kalau sudah dimasak, 1 bijinya $4. Saya tidak nyebut merek, nanti biar tidak diboikot saya. Ini jagung dari Jepang. Nah, tidak boleh ngomong dulu. Orangnya Bapak Ibu, minta maaf, ini bukan peserta pelatihan yang buat. Ini petani biasa. Dia kemarin nemui saya di Ponorogo, orang Pacitan. Pertama dikasih bibit ini hanya 15 biji. Berapa banyak tadi? Banyak atau sedikit? 15 butir Pak. Karena jagung mahal. Dan bibitnya enggak ada. Dan saya berterima kasih ke Bapak saya ini jeleknya satu. Saya ini paling lupa nama Bapak Ibu. Saya ceritain. Orang ini nyari saya ketika saya di Ponorogo sekitar 4 atau 5 bulan lalu ketika saya ngisi di acara Pemda. Saya pulang dia datang. Tapi dia tidak putus asa karena daftar pelatihan tidak bisa masuk katanya. Terus akhirnya ketika saya kemarin meresmikan pabrik, dia datang. Dia datang merasa kayak orang luar kan gitu kan, enggak enak ada bupati, ada semuanya. Jadi dia nunggu aja di pojok luar. Setelah semua tamu-tamu pulang, kita ketemu dengan tim PSM di sana. Dia datang, Pak boleh enggak saya ikut nguping? Ya boleh saja kan saya bilang gitu. Terus baru dia cerita. Pak Bayu saya terima kasih, ilmu Bapak sudah saya terapkan. Dia tunjukkan jagung ini. Ini jagung perkawinan keempat. Yang saya sedihkan satu, kalau Bapak Ibu kalah dengan masih pendengar di luar, jangan mau.
Kalau jagung Madura bisa kayak gini Bapak Ibu. Satu pohon, 2 tongkol lagi. Sudah sama enggak dengan jagung hibrida? Sama. Apa kelebihannya? Bisa buat benih sendiri. Yang lebih ngeri satu. Jagung manis itu Bapak Ibu fair. 1 kilo 1 juta lebih harganya. 1 biji itu kalau dihitung 120.000 dibagi 1.700 ya sekitar 150 rupiah 1 bijinya. Dan dia bisa buat benih jagung manis. Dia cerita ke saya dulu dikasih teman Pak dari Jepang 15 biji TKI. Sampai di rumah dia tanam, setelah dia tanam dapat 1,5 kilo. Dia pipil, dia buang ujung-ujung. Besok kalau nanam jagung buang ujung-ujung ya. Tanam yang tengah, ditanam. Dari itu keluar karungan. Dan dia pamerkan, Pak Bayu saya bisa buat benih jagung manis. Nah, yang saya hebat lagi satu. Tahu jagung manis enggak Bapak Ibu? Kalau dituakan keriput enggak? Keriput. Ini jagung manis enggak keriput. Berarti jadinya jagung komposit. Saya baru tahu kenapa Jepang tidak bisa keluarkan ya jagung manis ini. Padahal Bapak Ibu hari itu di dalam kita sedang meeting untuk impor benih jagung ini. Nah saya mau tanya ini berkah atau masalah? Jepang sudah bilang tidak mungkin Pak. Presidennya bilang Bapak kalau mau kita kirim dari Filipina. Presiden perusahaannya. Ketika meeting Zoom. Nah tahu-tahu ada petani desa yang tanda kutip harusnya enggak bisa apa-apa. Tahu-tahu ngasih benih ke saya. Dan di rumah karungan Bapak Ibu. Nah, tolong ya. Ini cuma pendengar YouTube loh ya. Bukan peserta pelatihan. Harusnya lebih pintar peserta atau yang pendengar YouTube ini kira-kira ini. Perjanjian. Harus berhasil. Kita harus mengubah bangsa ini Bapak Ibu. Nanti kalau dihitung ini isinya 300 lebih. Tapi sudah bumi langit bijinya. Kalau biji Madura kan unyil-unyil. Makanya disebut jagung unyil. Nah kalau ini sudah besar-besar. Nah harapan saya satu. Yang saya ajarkan semua adalah basic. Tolong Bapak Ibu kembangkan. Mimpi saya cuma ini loh. Seandainya di tiap desa muncul 5 miliarder. Kira-kira Indonesia ditakuti dunia enggak Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya lagi. Pakai modal berapa tadi? Sepuluh plus 1 itu tanya di orang desa pasti punya enggak? Pasti punya. Bapak Ibu bisa enggak bilang, wah punya ayam 10 plus 1, wah ini calon miliarder. Bilang gitu enggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu yang ngomong aja ditertawakan kok. Tapi saya minta maaf, ini peluangnya. Dan gara-gara ini, saya nyebutnya dengan teori gara-gara. Saya bertanggung jawab dengan limbah, saya pelihara ayam. Saya bertanggung jawab dengan kotoran ayam, saya buat pupuk. Saya bertanggung jawab dengan pupuk, saya tanam sayur. Saya bertanggung jawab kepada sayur, berarti saya harus siapkan air. Betul atau tidak? Orang yang bijaksana itu menyiapkan dulu airnya. Karena pasti dibutuhkan. Loh Pak, kalau pertama kita langsung sedia air, kita tidak punya uang. Ya jangan buat kolam dulu. Buat secukupnya saja. Semua konsep yang saya bangun Bapak Ibu, saya kepingin tanpa modal. Goal saya hanya sepele kok. Bapak Ibu besok jadi orang sukses tanpa modal. Kalau Bapak Ibu bergerak dengan kekuatan besar, dengan uang yang banyak, saya jamin 100% tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari yang kecil, bertahap, banyak orang komplain juga loh, Pak terlalu lama 3 tahun saya jadi miliarder. Oh, yang jadi biasa aja ngejar jadi miliarder itu bertahun-tahun belum lulus-lulus kok. Betul atau betul kira-kira?
Nah, tetapi kalau ini kita lakukan, fair Bapak Ibu, terlalu mudah jadi miliarder. Orang selalu berpikir pasarnya di mana. Sekarang kita balik. Kalau Bapak Ibu bisa jual harga murah, Bapak Ibu jadi raja atau tidak? Kalau mau bisnis dan jahat Bapak Ibu, yang lain jual 1.000, Bapak Ibu jual 500. Laku tidak kira-kira? Pasti laku. Ya dimusuhi orang. Tapi itu teori bisnis. Bilangnya jangan harga murah, ini sambil sodako. Padahal itu strategi. Hati-hati kualat. Nah, gara-gara sayur kita siapkan air. Terpaksa kita harus punya kolam. Saya seringkali dikomplain orang, Pak tanah saya kering, Pak tanah saya tandus, Pak tanah saya tidak ada sumber air. Sekarang saya balik, ada hujan enggak? Masa daerahnya Bapak Ibu yang kering tandus itu tidak ada hujan? Pasti ada hujan enggak? Pasti. Terus airnya kemana? Hilang kan? Manusia itu senengannya ngeluh Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Manusia itu senengannya ngeluh dan selalu mencari kambing yang warnanya hitam. Yang dijadikan kambing hitam sekarang siapa? Tanah. Ini tanahnya kering, tandus, tidak ada sumber air. Nyalahkan siapa kita sebenarnya? Gusti Allah kan. Tolong tobat. Kalau ketemu masalah, tolong ikuti cara saya. Berbahagia. Karena munculnya berkah dari masalah. Bapak Ibu pernah bahagia enggak saya dalam hidupnya? Berarti pernah susah enggak dalam hidupnya? Orang yang bisa merasakan bahagia berarti karena dia pernah merasakan kesusahan. Orang yang bisa merasakan kenyang karena dia pernah merasakan lapar. Betul atau betul? Dan semua masalah di belakangnya adalah berkah. Kuncinya orang pinter itu masalah Bapak Ibu. Coba, setiap naik kelas dikasih ujian enggak? Ujian itu masalah atau bukan? Setelah lulus baru naik. Kalau enggak lulus tetap. Nah, karena itu ketika ada masalah bilang begini, mau naik kelas. Sekarang mau naik kelas ini. Air itu diberikan semua, total. Tanah tandus, tanah subur, tanah kolam pun dikasih air. Laut yang begitu banyak air tetap dikasih air. Tetapi tugas kita hanya nampung saja. Buat lubang. Pasti terisi air enggak? Alasan yang kedua ada lagi, Pak bocor. Saya pinter Bapak Ibu karena terlalu banyak masalah. Ketika bocor ada banyak alternatif, dicor. Betul ya? Terpal. Nah, ini orang seringkali ketika dicor, dikasih terpal, orang komentar lagi, enggak punya uang. Itu saya peres lagi gimana caranya untuk bisa menjawab kebutuhan semua petani. Akhirnya ketemu ide Bapak Ibu. Ide itu begini. Bapak Ibu minta maaf, pernah enggak ke daerah yang tandus, tanahnya porus itu kalau ada air langsung hilang. Terus tetap ada sumber air, bukan sumber air, ada air genangan. Pernah enggak lihat begitu? Kenapa kok ada begitu? Kalau Bapak Ibu lihat di dalamnya, isinya adalah ganggang. Tahu ganggang air? Yang bentuknya kayak sikat itu loh Bapak Ibu. Bercabang-cabang begini. Pernah tahu? Ganggang air ini disuruh tumbuh atau tumbuh sendiri? Kok bisa hidup? Bukan lumut, ini ganggang. Kalau lumut dia terlalu halus. Kalau ganggang dia kayak sikat. Nah, pada waktu air itu di kolam ini bocor, kira-kira Bapak Ibu nempel enggak ke situ ini ganggang? Kesedot enggak ke situ kira-kira?
nempel, 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 nempel. Dan akhirnya buntu. Tahu enggak alasannya? Kenapa dia bisa membuntu ini? Ganggang itu juga kepengen hidup loh Bapak Ibu. Makanya kalau air ini habis saya nanti kepanasan. Dan saya mati. Karena itu saya tutup jalan keluarnya. Itu bahasanya ganggang. Loh serius. Dan ganggang inilah yang harus kita manfaatkan. Kelebihan kedua apa gara-gara ada ganggang? Tinggal kasih ikan. Ikan apa yang makan ganggang? Besok tolong. Ketika punya laboratorium cukup di akuarium Bapak Ibu. Kasih ikan, kasih ganggang. Ikan apa yang mau makan ganggang? Ikan yang herbivora. Ikan apa tadi sudah dijelaskan? Gurami. Bandeng, bawal, tumbru. Nila enggak mau. Karena terlalu keras. Ini yang mau. Jadi pelihara ikannya tolong lihat situasi. Jangan semua nila semua, jangan. Sesuaikan dengan kondisi tanah kita. Terus yang kedua, kalau ditanya orang, buat kolam tadi untuk apa? Untuk nyiram tanaman. Terus kalau ada air, nggak bertanggung jawab, muncul jadi apa Bapak Ibu? Penyakit. Penyakit apa? Malaria atau demam berdarah. Karena yang tumbuh pasti nyamuk. Supaya nggak ada nyamuk dikasih apa? Jadi kalau ditanya orang kenapa ngasih ikan di situ, bukan bisnis tapi supaya tidak ada nyamuk loh. Betul atau betul? Saya minta maaf, ini ngoyo atau santai? Menyelesaikan masalah atau cari masalah? Tolong selesaikan masalah. Masalah tidak diutang akan datang sendiri soalnya. Setelah ada ikannya, punya tanggung jawab enggak kita? Kita harus ngasih pakan. Tolong diperes lagi otaknya. Makanannya apa ini ikan? Nah, makanan ikan bisa macam-macam. Tapi yang paling penting, besok tadi sudah dijelaskan enggak kebutuhan makanan untuk ternak, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral sudah? Besok ya, baik. Besok Bapak Ibu akan diajar ke situ dan ngitung berapa proteinnya. Kita boleh ngawur Bapak Ibu tapi harus benar. Saya saja yang boleh ngawurisasi. Bapak Ibu harus benar semuanya loh ya. Nah, kalau kita pelihara ikan minimal satu. Yang membuat orang kita gemuk itu apa Bapak Ibu? Karbohidrat. Karbohidrat jadinya apa? Gula. Gula disimpan jadi lemak. Nah, berarti apa yang mengandung karbohidrat? Singkong salah satunya. Talas. Nah, jagung juga boleh tapi kemahalan. Sekarang pertanyaannya kedua. Enak mana? Tape sama singkong? Empuk mana? Tape sama singkong? Manis mana? Tape sama singkong? Karena itu saya minta tolong. Singkong jangan diberikan langsung ke ikan. Tolong fermentasinya bisa macam-macam. Besok coba juga buat makan fermentasi. Nah, daripada beli tong, lebih baik beli bebek. Kenapa kok bebek? Pencernaannya bebek itu 8 jam. Jadi kalau ditanya orang, Pak, kenapa kalau ikan kok Bapak Bayu mesti ngomong tentang bebek? Pencernaannya bebek itu 8 jam. Jadi itu cuma tabung fermentasi. Kotoran bebek pernah tahu enggak? Kotoran bebek bentuknya apa? Seratnya kelihatan enggak? Utuh enggak barangnya masih?
Artinya utuh itu begini, kita makan, kasih makan hijau, keluarnya apa? Hijau. Berbeda enggak dengan ayam? Tahu bedanya ayam dengan bebek makanannya Bapak Ibu? Bebek kalau enggak percaya, Bapak Ibu kasih makan jagung, besok keluar jagung. Tapi ayam sama-sama enggak punya gigi sama bebek, dikasih makan jagung yang bulat, besoknya pungkul, enggak ada jagungnya. Warnanya apa? Hijau. Loh, jagungnya warna kuning loh. Sebentar. Jagungnya keluarnya warna hijau. Padahal yang dimakan kok bisa? Pernah tanya enggak ke ayamnya? Tugas kita Bapak Ibu, kalau pelihara, kenapa saya minta tolong pelihara sedikit? Jadilah profesor. Jadilah periset. Meneliti. Tugas kita diciptakan untuk belajar bahasa seluruh ternak. Jangan ikut berkokok cuman. Belajar bahasa ternak, bahasa tumbuhan, bahasa ikan, itu bukan belajar bahasa ngomongnya dia. Belajar hidupnya dia. Kalau Bapak Ibu kepengen berhasil di ayam, minta tolong cuma satu saja. Ayamnya sayang sama Bapak Ibu dan Bapak Ibu sayang sama ayamnya. Siapa kalau sudah ke kandang ayamnya bisa lompat-lompat sampai ke pundak, sampai kemana-mana? Sudah ada? Nah, berarti Bapak calon miliarder Pak. Karena apa? Kalau kita tidak sayang, kita masuk kandang ayam itu lari. Betul atau betul kira-kira? Saya paling senang Bapak Ibu dengan ayam. Saya dulu kalau waktu kuliah, minta maaf ya, bawahnya tempat tidur saya itu mesin tetas. Bawah meja komputer mesin tetas. Atas lemari loh mesin tetas. Sambil kos. Yang susah satu, kalau pas saya pulang ke rumah, ayamnya netes. Yang punya kos-kosan bingung. Siapa pelihara ayam di dalam kamar? Serius. Nah, yang kita lakukan satu, pendekatan. Bapak Ibu tidak akan bisa jalankan program ini kalau tidak sayang dengan ternaknya. Nah, yang kita mainkan apa? Sistemnya. Nah, apakah semua ngawur? Tidak, semua harus diukur. Semua harus dihitung. Kalau tidak dihitung Bapak Ibu, ikannya bisa mati, bebeknya bisa kelaparan. Oh ya. Oh sudah kita itu Pak. Sudah kita, nanti saya ambil bor dulu Pak. Tenang. Sebentar. Tadi salah di awal. Kolam Bapak Ibu, berapa luasnya? 1/3 lahan. Kenapa kok harus 1/3 lahan? Begini ceritanya. Nyiram tanaman Bapak Ibu, idealnya sehari itu adalah 1 liter per meter persegi. Itu rumus ideal. Berarti kalau seandainya lahan kita 1000 meter, kolamnya butuh berapa luas? 300, anggap aja 300. Standar kolam Bapak Ibu, ini kita tentukan luasan dan dalamnya. Kalau kebutuhan air kita 1 liter, berarti kebutuhan air per hari berapa? 1000 liter, betul enggak? Terus yang kedua, musim kemarau itu berapa bulan? 6 bulan. Berarti anggap aja 1 meter kubik dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 30. Berarti ketemu berapa? 180 meter kubik. Terus yang kedua, kolamnya tadi ada ikannya enggak? Ada penguapan enggak? Karena itu saya minta tolong. Air kolam enggak boleh cuma dalam 1 meter. Harus 2 meter. Kenapa kok airnya harus 2 meter Pak? Kalau 2 meter kali 300 ketemu 60
meter persegi, anggap aja 600 meter kubik. Kebutuhan kita cuma 180. Tapi ikan kita masih tetap butuh air, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngisi kolam dan airnya habis, ikannya kasihan. Segini-segini dipanen, enggak laku. Betul atau tidak? Kita harus pertahankan ikan minimal bisa 10 bulan. Gurami idealnya setahun. Tapi kalau pas setahun sudah ketemu hujan. Ini rumusnya. Jadi kenapa kedalaman kolam segini? Supaya ada cadangan untuk ikan. Sudah. Terus yang kedua, ikannya berapa banyak? Kalau Bapak Ibu sudah ada listrik, Bapak Ibu, tapi tolong jangan bisnis dulu ya pikirannya ya. Ngasih ikan itu ngatasi jentik nyamuk gitu aja. Supaya tidak sakit hati kalau dipancing orang. Nanti kalau sudah ngitung dulu hilang nanti protes. Kalau sudah marah menghilangkan rezeki Bapak Ibu. Anggap aja daripada nganggur. Tadi loh konsep ayam tadi mana bapaknya tadi. Hidup terserah mati terserah tadi loh. Nah ikan juga sama. Ikan kita hanya 10 ekor per meter kubik. Jadi kalau kita total Bapak Ibu 600 meter kubik ketemu berapa ikan? 6.000 ekor ini kita anggap. Ini pilih mana? Gurami atau nila? Gurami. Saya senang gurami Bapak Ibu. Saya nyebutnya gurami itu sapi dalam air. Saya punya banyak teman-teman ketika saya di Jember dulu bisa beli mobil ketika zaman susah ya. Ketika Kijang Kapsul itu masih harga 30 juta itu loh Bapak Ibu. Ingat Kijang Kapsul? Tahun berapa berarti? Ya 98-99, betul ya. Waktu itu Kijang Kapsul harga 30 juta. Tapi yang keren satu, ikan gurami zaman itu sudah 15 hingga 20 ribu. Zaman itu. Jadi saya punya teman Bapak Ibu, tukang becak, sahabat saya. Sahabat saya itu semua orang miskin. Jadi kalau saya ke Jember Bapak Ibu, teman-teman saya itu gaptek semuanya. Tidak tahu siapa saya. Jadi kalau saya ke sana itu ya dianggap kayak dulu. Dan itu saya membuat saya bahagia. 80% teman saya, sahabat saya itu orang-orang pinggiran. Jadi kalau saya pas pulang gitu, saya taruh mobil di mana, saya pinjam sepeda motornya siapa, saya bawa sepeda motor gitu. Supaya tidak ada jarak di antara kita. Nah, saya kasih tahu. Ini sahabat saya sendiri, tukang becak. Setiap hari pekerjaannya dia cuma cari kangkung sama daun tales. Waktu itu kolamnya dia lebih besar dari ini. Isinya itu sekitar 10.000 waktu itu Bapak Ibu. Setahun persis. Setahun persis. Ini keluar 5 ton. Berapa duitnya berarti? Ya 75. Waktu itu dapat 100 juta dia. Tahu-tahu aku mau beli mobil. Bayangkan tukang becak itu loh mau beli mobil. Kijang Kapsul lagi waktu itu. Loh iya, waktu ekonomi susah loh Bapak Ibu. Tahun 98-99. 2008-2009 pas waktu Krismon waktu itu. Tahu-tahu dia bisa 98 ya, dia beli mobil ini. Dan yang keren satu, ini loh dari gurami. Mulai hari itu sampai hari ini saya tidak bisa merubah kata-kata sapi air gitu. Jadi muncul istilah sapi air itu 98 Bapak Ibu. Gara-gara teman saya tukang becak nyarinya bukan nyari rumput, nyarinya kangkung, setiap hari dapat 2 karung dibuang ke kolamnya. Cuman itu aja setiap hari selama setahun. Terus saya dari situ mikir gini, lah iya kok ada petani miskin itu loh, kenapa?
Saya ulangi. Kok ada petani miskin itu kenapa? Betul atau betul Bapak Ibu? Sekarang banyak orang komplain ke saya. Pak, kalau tidak dikasih konsentrat tidak besar. Sudah saya katakan salah. Kenapa? Saya tahu sendiri. Teman saya ngarit tiap hari cuma ngarit kangkung sama daun lompong. Tahu daun lompong enggak? Daun talas itu loh. Itu setahun persis dapat kapsul bisa dapat 2 kok. Tapi beli 1 waktu itu dia. The fair. Jadi saya memberi motivasi ini bagi teman-teman yang hari ini tidak punya modal apa-apa. Alasan kan selalu banyak. Pak, saya tidak bisa beli sapi, kan gitu kan? Sekarang saya mau tanya, kalau modal gurami 6.000 Bapak Ibu, ini bukan 10.000 ya, 6.000 ya. Modalnya berapa? Anggap aja Rp1.000, betul ya, sebesar silet ya. Berarti modalnya 6 juta. 6 juta dapat enggak sapi? Dapat, kecil sekali. Terus yang kedua, sapi dipelihara setahun, bisa enggak laku 15 juta? Belum apa-apa, ini paling naik jadi 10 juta. Anggap aja 10 juta deh, paling naik. Nah, sekarang kita bandingkan sapi dalam air. Tadi tujuannya sapi dalam air tadi kan bukan untuk bisnis ya, makan jentik nyamuk. Biar bahagia Bapak Ibu. Saya akan jelaskan kenapa kita harus bahagia. Pakan yang kita butuhkan, goal kita, anggap deh mati kita anggap aja kita bagi 3. Berarti ketemu berapa ton produksinya nanti? 2 ton. Waktu pemeliharaan setahun. Pakan yang 2 ton. Pakan yang dibutuhkan kalau untuk ikan Bapak Ibu, karena makanan kita basah, itu FCR-nya ikan itu ngeri, 10 kilo. Untuk membuat ikan 1 kilo itu butuh pakan 10 kilo. Berarti pakan yang kita butuhkan berapa ton? Nah, pertanyaannya satu, gara-gara ini masalah atau berkah? Masalah kan? Pakan ini beli kan? Supaya pakan ikan bisa gratis, berarti kita harus cari objek lagi. Siapa yang disuruh makan pakannya ikan ini? Namanya bebek. Bebek berapa yang harus kita pelihara? Tahu FCR-nya bebek Bapak Ibu? Bapak Ibu buat bebek 2 kilo, 1,5 kilo sampai 2 kilo, butuh pakan 12 kilo. Kalau cuma pembesaran 2 bulan finish, 2 kilo. Nah kita ngitung pembesaran dulu deh. Kalau pakan kita 20 ton dibagi 12, berarti butuh berapa bebek yang harus kita pelihara? Anggap aja sekitar 1.000 berapa ini? 1.600 boleh. Sekarang Bapak Ibu, besok ya saya suruh buat konten dia. Saya punya teman, pemulung. Pemulungnya ngambil sampah di Freeport. Freeport shelternya yang di Gresik. Setiap hari dapat 500 kilo. Kemarin, ya dulu, di demo Bapak Ibu. Gara-gara dijadikan pakan magot. Karena nimbulkan bau. Akhirnya konsultasi, saya kasih sudah pelihara bebek aja. Sama asola, sama bebek. Sudah akhirnya limbah, campur asola, campur bebek, campur dedak untuk pengering. Dan sekarang jadi bosnya bebek. Pekerjaannya apa tadi? Pemulung. Karena setiap hari pakannya dia 500 kilo, setiap minggu Bapak Ibu dia bisa pelihara bebek minimal 500. Setiap minggu 500, sudah banyak atau sedikit? Sebulan sudah berapa berarti? 2.000.
kali harganya bebek sekitar 50 kalau rata-rata ya, 2 kilo itu 50, anggap aja paling jelek deh 40.000. Kemarin harga bebek 23.000 sekilo. Nah, anggap aja kita anggap 40.000. Berarti setiap bulan pendapatannya berapa? Berapa? 80 juta. Buat iri para tetangga. Pekerjaannya apa? Pemulung. Pendapatannya berapa? 80 juta. Bangga enggak kalau Bapak jadi pemulung gaji 80 juta? Saya minta maaf. Banyak orang selalu punya persepsi salah tentang sampah. Sampahnya gratis, bensinnya lo diganti Freeport. Tuh, serius ini Bapak Ibu. Kemarin saya tolong dia gara-gara apa? Dulu yang untuk bekas pakan maggot ada 20 ton tidak bisa diolah. Akhirnya dia ngejar saya ke Malang, ke Telomoyo, Pak tolong dibantu. Ya sudah, saya dikasih limbah itu tetap bahagia Bapak Ibu. Ya saya jual lagi nanti, tenang saja saya bilang gitu. Dan jangan tanya harganya, pasti mahal. Sekarang saya mau tanya, kalau kita pelihara bebek ini, pakannya sudah jelas ada, ekorannya sudah jelas 1.000, betul ya 1.600 ya. Kalau kita bagi 12 bulan, ketemu berapa per bulan? Anggap aja 100, ya 130. Sekarang saya mau tanya lagi. Yang dikasih makan siapa ini biayanya? Bebek. Makanannya bebek apa tadi? Singkong plus asola. Singkong seandainya harga 1.500. Asolanya gratis atau beli? Gratis. Berarti biaya pakan berapa? Enggak dong. Berapa biaya pakan? 750. Kenapa ketemu 750? 1 tambah 1, 2. 7.500 dibagi 2. Ketemu 1.750. Sekarang HPP-nya dia untuk membuat dia bisa dipanen butuh 12 kilo. Berarti biaya pakannya berapa? 12 kali 750 berapa? 9.000. Betul ya? Sekarang ditambah bibitnya, kalau beli tambah 10.000, sorry. Harga DOD mahal Bapak Ibu, 10.000. Berarti ketemu berapa? 19.000. Harga jualnya bebeknya berapa? 40.000. Profitnya berapa? Anggap aja 20.000. Karena yang 1.000 untuk tukang ngerawatnya. Kalau kita mau perang harga, seandainya kemarin harga bebek itu jatuh sampai harga 18.000 Bapak Ibu, masih tetap untung enggak? Masih. Tolong. Kondisi ini yang harus kita persiapkan. Kalau mau perang, siap di tempat paling rendah. Supaya apa? Nggak bisa lebih rendah lagi. Paham maksud saya? Kalau di sini perang harga kira-kira tetap tertawa enggak walaupun lakunya bebek cuma 25.000 sampai 30.000? Masih tetap tertawa. Yang lain gulung tikar. Karena itu kemandirian penting. Tujuannya apa? Ketika harga murah kita masih tetap berbahagia. Sekarang bebek. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu punya kotoran bebek, ini bebek di sini, terus jatuh ke ikan. Bapak Ibu tega enggak makan ikannya? Secara sosial. Enggak tega kan? Nah ini juga masalah atau berkah kalau begini? Masalah lagi. Coba ulangi ya. Gara-gara ada masalah ini, berarti kotoran bebek boleh enggak saya buang langsung ke kolam? Tidak boleh. Faktor
esensial. Berarti supaya kotoran bebek tetap masuk ke kolam dan tidak berupa kotoran, saya titipkan ternak namanya cacing sutra. Pelihara cacing kenapa? Karena ada kotoran bebek. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada, pelihara cacing dulu, tidak siap semuanya, bingung ngasih makan cacingnya. Sehingga terpaksa dari kandang bebek turun kita buatkan kolam cacing. Kalau ditanya orang supaya apa? Supaya kotoran bebeknya dimakan cacing. Nah, ketika keluar ini sudah berbentuk agak pasta, agak cair Bapak Ibu. Dan percayalah, cacing itu sumbernya asam amino. Cacing itu proteinnya tinggi. Rumusnya cacing ada lagi. Per 4 kali 4 keluar cacing 1 kilo per hari. Sekarang kita ukur 4 kali 4 itu dari mana hitungannya? Berapa bebek tadi yang kita pelihara per bulan? 130. Dengan kepadatan pembesaran 1 meter isi 6. Kalau bebek 1 meter isi 6 ya. Kalau ayam bisa isi 10 sampai 15 ya. Berarti berapa luas kandang bebek kita? Bukan 130 dibagi 6. Ketemu berapa? Anggap aja 20 meter persegi. Berarti kolam cacing kita luasnya ya 20 meter persegi. Kotoran bebek jatuh dimakan cacing. Setiap sore disiram. Tujuannya apa? Ada air mengalir. Air mengalirnya ke kolam. Di kolam dimakan ikan. Jadi kalau kita tanya, ikan makan apa? Makan limbahnya cacing. Limbah cacing tadi itu isinya apa? Kotoran bebek. Bapak Ibu pernah sakit, ada orang yang kalau sakit tipes dikasih cacing, betul kan? Kenapa kok orang sakit tipes dikasih cacing bisa sembuh? Kenapa kok muncul kata-kata itu? Saya tunjukkan rahasianya. Tenang saja Bapak Ibu. Tahu cacing? Nanti takut saya enggak tahu cacing. Tahu cacing ya? Cacing itu Bapak Ibu makannya berapa banyak? Sesuai dengan berat badannya. Berarti dia termasuk rakus atau tidak? Rakus. Cacing itu adalah pembuat asam amino. Esensial. Yang mengobati orang sakit tipes. Sekarang kan tipes tidak usah dikasih antibiotik pun bisa baik ya. Dikasih bakteri baik. Lactobacillus atau apa, terserah, bebas. Tapi dikasih bakteri baik. Jadi kalau anak-anak kasih lacto itu merek atau apa ya? Merek ya, sudah lactobacillus gitu aja sudah. Dan isinya cacing salah duanya adalah lactobacillus. Bakteri baik. Salah lagi orang. Bakteri itu hidup Bapak Ibu di suhu maksimal 40 derajat. Jadi kalau masak cacing jangan di oven lebih dari 40 derajat. Dikeringkannya suhu maksimal 40 derajat. Suhu terbaik untuk ngoven apa sebenarnya? AC. Besok kalau Bapak Ibu kepengen buat pabrik obat yang bahannya dari cacing yang harus di oven, caranya buat begini. Ini satu ruangan, tahu kompresor AC ya, tahu ya? Kompresor itu yang di luar itu loh. Tahu ya Bapak Ibu ya? Yang di luar taruh di dalam, yang di dalam taruh di dalam. Tahu maksud saya? Dua-duanya taruh di dalam. Sehingga yang terjadi apa? Anget kan?
AC atas jalan terus enggak? Terus kalau AC atas jalan terus di dalam anget yang keluar air enggak? Tahu AC keluar air enggak? Kok bisa keluar air dari mana? Kondensasi. Kondensasi dari apa? Udara yang ada di dalam ruangan tadi. Betul kan? Akhirnya kelembapan bisa 0. Kalau kelembapan bisa 0 Bapak Ibu, percayalah. Si cacing tadi tidak sampai 12 jam jadi keripik cacing. Itu konsep mengopen terbaik. Ini saya juga dapat cerita. Ini yang ngasih ilmu ini teman saya, orang Filipina, Bapak Ibu. Yang bisa mengeringkan buah. Tahu teorinya dia ngeringkan buah? Gara-gara lupa. Siapa yang pernah makan jeruk? Terus lupa ndak habis taruh di ruangan yang ber-AC. Besok jadi apa? Kering. Kok bisa mau dikasih AC tambah dingin kok tambah kering? Karena AC itu menghabiskan air yang ada di dalam ruangan. Sekarang dia punya pabrik besar namanya pabrik pengeringan buah. Gara-gara buatnya itu lupa makan jeruk ditinggal di atas meja, besoknya jadi keripik. Nah, tahu ya teorinya? Itu teori niat atau gadukmologi? Nah, gadukmologi. Ini juga sama, teori gadukmologi. Kenapa kita harus mempertahankan suhu ini? Supaya bakteri tidak mati. Kalau dijemur Pak, ya selesai. Nah, inilah konsepnya. Sekarang gara-gara pelihara bebek punya pendapatan baru tidak? Punya. Pendapatan barunya berupa apa? Cacing. Rumusnya ini, 4 kali 4 sama dengan 1 kilo per hari. 4 meter kali 4 meter, 16 meter persegi. Kedalaman 10 cm saja Pak. Tenang Pak, tenang. Bapak ini pelatihan 1 minggu, semua akan lihat prosesnya Pak. Semua ilmu kita buka di sini. Nah, dengan cara ini cacingnya dapat penghasilan tadi berapa Ibu? Cacing kalau di sini harga sekitar 45.000 per kaleng. Bukan per kilo ya, per kaleng susu. 1 kilo jatuhnya di angka 80.000. Jadi gara-gara kotoran bebek dapat uang lagi enggak? Itu namanya terpaksa. Ingat baik-baik, Gusti Allah itu tanggung jawab Bapak Ibu. Setiap tanggung jawab kita diobahi, dibayar, cash. Tapi yang penting hatinya nothing tulus loh ya. Kalau Bapak Ibu salah jalan, percayalah, nangis dan capek kita. Kalau ditanya orang, ikannya gratis atau enggak di sini biayanya? Gratis. Yang biaya kan cuma bebek, tapi bebek masih untung enggak? Masih. Bebeknya diganti oleh si cacing. Kalau sehari dapat 80.000 anggap aja. Kalau kali setahun dapat berapa Bapak Ibu? Anggaplah 2.400.000 kali 12. Berapa ketemunya? Enggak. 80.000 kali 30 kan ketemu 2.400.000. 2.400.000 kali 12 ketemu berapa? 28 juta ya. Nah, sekarang saya minta maaf. Mau cuma jual kotoran bebek aja kok laku 28 juta itu loh. Betul atau betul? Nah, bonusnya lagi kotorannya cacing tadi itu isinya asam amino. Jadi kotoran bebek yang kasar diolah sama cacing yang lembut, keluarlah asam amino yang dimakan oleh si ikan. Kalau Bapak Ibu lihat begini, kira-kira lihat ikan makan kotoran atau lihat ikan makan cacing? Cacing. Berani makan enggak kalau sudah begini? Berani. Aspek sosial yang harus kita perhitungkan. Terus yang kedua, karena ikannya makan asam amino. Bapak Ibu ngerti enggak asam amino esensial?
Asam amino esensial itu obat yang paling sakti di dunia, Bapak Ibu. Semua obat nanti akan ke sana. Dan asam amino ini adalah nutrisi semua ternak. Bapak Ibu akan punya makanan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu punya ikan yang berkualitas. Ciri utama yang tidak bisa dibohongi. Ikan nila rasa kepiting. Bolehlah Bapak Ibu silahkan mancing tempat saya. Tapi jangan banyak-banyak ya, 2 ekor aja. Ini sudah terlalu banyak dipancing orang soalnya. Kasihan. Beda Bapak Ibu, lembut dan kenyal dagingnya. Anak saya kalau makan ini, makan di luar tidak suka. Kalau ikannya sendiri baru dia mau, karena manis. Nah, ikan kita berkualitas. Sekarang saya mau tanya, biayanya berapa ikannya? Gratis atau beli? Gratis. Minta maaf, ketika saya ngajar gini itu yang punya pabrik makan marah semua Bapak Ibu. Betul atau betul kira-kira? Nah, terus yang kedua, air kolam tadi ada kotorannya enggak? Pasti atau tidak? Warnanya kolamnya apa airnya? Hijau. Hijau itu apa? Plankton, bukan lumut, plankton. Plankton itu jenis apa? Alga. Kalau Bapak Ibu kreatif, alganya disaring, keluar alga. Dan percayalah, 2030 ke atas, orang makannya alga. Kenapa orang akan makan alga? 1 jadi 2 butuh waktu 8 jam. Sapi bisa dipotong butuh waktu 3 tahun. Jagung bisa dipanen butuh waktu 90 sampai 100 hari. Asola pun bisa jadi banyak butuh waktu 4 hari. Dan hanya alga yang 1 menjadi 2 dalam waktu 8 jam. Nanti kayak astronot. Bapak Ibu, saya ini itu ya, anggap aja dukun ngawur gitu ya. Ke depan orang tidak akan dikasih nasi karena tidak mampu beli, karena tidak punya uang. Orang akan dihidupi negara, pasti. Dihidupinya paling banyak nanti ke depan apa? Tidak mungkin semua dikasih piring kayak MBG hari ini. Semua cuma dikasih kapsul. Sehari minum 10 tablet. Yang penting kenyang. Bukan kenyang, yang penting hidup. Kenapa saya harus ngotot nyedak Bapak Ibu jadi petani? Coba nanti tidur malam ini Bapak Ibu renungkan. Seandainya Bapak Ibu kepengen kerja semua, jadi pegawai negeri semua kan tidak mungkin. Betul atau betul? Kerja di pabrik Bapak Ibu, kira-kira ke depan sudah digantikan belum? Sekarang jadi guru. Guru sudah bisa pakai komputer belum? Ini ada Pak Dokter. Dokter robot sudah ada belum Dok? Presisi. Yang paling saya takutkan satu, kalau robot bisa membuat robot, bahaya. Kayak film kartun itu nanti. Manusia yang digeser, yang hidup robot semua. Terus pertanyaannya satu, kalau kita tidak bisa kerja, anak cucu kita besok tidak bisa kerja, uang dari mana? Kan pasti disupport oleh negara. Betul atau tidak? Akan dibantu oleh negara. Dan kalau dikasih uang, tidak mungkin bisa dikasih uang. Pasti dikasih makanan. Dan makanan itu saya bilang dari sekarang, namanya alga. Karena itu saya minta tolong. Kalau raksasa-raksasa ekonomi dunia sekarang sudah pindah semua ke pertanian. Investasi uang terbesar ditaruh pertanian, peternakan dan sebagainya. Saya minta maaf dengan sangat.
tolong pertahankan tanah yang kita pinjak. Jadilah petani. Kenapa saya harus ngajari dari yang kecil? Lulus dulu untuk keluarga kita masing-masing. Berapapun penghasilan Bapak Ibu hanya untuk keluarga, anak dan istri kok. Bapak Ibu ikhlas enggak kalau besok anak-anaknya, mungkin Bapak Ibu akan sudah meninggal dulu deh, saya doakan. Saya juga sudah meninggal kok, saya harapkan. Saya enggak kepingin lihat zaman itu. Tapi saya, kalau kita ingat zaman itu Bapak Ibu, itu semangat saya untuk tetap mengajar pertanian. Rela enggak anak-anaknya besok Bapak Ibu jadi ini? Saya minta tolong dengan sangat, pertahankan tanah kita. Terus yang kedua, harus jadi petani yang benar. Pertukaran kemarin Bapak Ibu, Amerika baikkan dengan Indonesia, minta data Bapak Ibu. Itu bukan cuma data. Di mana Bapak Ibu ada? Kelacak. Saya kasih contoh ini sebagai pengakhir. Tahun 2014, saya ini aktivis organik, termasuk aktivis organik dunia juga. Turun dari pesawat Bapak Ibu, saya waktu itu dari Tobelo, didatangi bule 4. Nggak kenal, tahu-tahu gandeng saya. Pak Bayu kita ngopi. Kok tahu nama saya? Itu yang pertama. Tadi saya ke pasar burung Bapak Ibu, belikan burung untuk anak saya itu. Di pasar juga sama, pedagangnya Pak Bayu ya, wow, itu karena YouTube kan. Tapi ini orang bule. Nah, bukan intelijen Pak. Ini dari yang bisa terbang ke bulan. Katanya. Saya kan enggak pernah tahu terbang ke bulan atau enggak. Tahu-tahu Pak Bayu boleh enggak saya lihat seluruh peternakan dan farmingnya Pak Bayu. Saya mau enggak bilang, ternyata dia sudah punya data Bapak Ibu. Di mana tempat yang saya kunjungi, dia sudah tahu. Karena itu saya lepas handphone mulai tahun 2019. Saya tidak pegang handphone lagi. Kenapa saya tidak pegang handphone lagi? Saya teringat sebelum itu saya ketemu dengan orang-orang di Jerman. Ketika saya bawa handphone, dia langsung bilang, kamu sudah tidak boleh bawa handphone lagi. Dikasih handphonenya orang Jerman itu gaptek Bapak Ibu. Handphone orang Indonesia ini canggih-canggih. Handphone di sana itu yang pakai ngelempar anjing mati itu loh. Tahu tuh maksud saya toh? Jadi ketika saya pakai Android, dia itu protes. Kamu tidak boleh pakai Android. Waktu itu saya tidak berpikir. Tapi setelah saya kedatangan tamu yang tidak diundang ini, saya baru ngeh apa yang dikatakan oleh profesor dari Jerman ini. Dari sana Bapak Ibu dia keliling semua, dia sudah kasih list, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Coba bayangkan. Terpaksa saya ajak dia keliling. Setelah saya ajak dia keliling, dia cerita begini, Pak, kita sedang persiapan perang dunia ketiga. Saya minta Pak Bayu untuk salah satu produksi makanan untuk persiapan perang. 2014 ada apa Bapak Ibu? Ada gejala perang enggak? Enggak ada. Dia tawarkan dana waktu itu ke saya. Kita ada dana hibah, bukan hibah. Pokoknya dipakai, tapi minta pertanggungjawaban ya enggak juga hibah berarti ya. Minta kasih uang saya 10 juta Bapak Ibu. Tapi depannya ada ininya. Waktu itu senilai 140-an miliar. Terus saya bilang ke dia begini. Waktu itu pendapatan saya belum miliarder per bulan. Masih ratusan juta. Saya bilang ke dia, Pak, saya sudah sibuk. Saya nggak habiskan uang saya aja nggak habis-habis. Saya sombongi gitu Bapak Ibu. Bapak ngasih uang lagi ke saya, kalau Bapak cuma ngasih dan tidak minta pertanggungjawaban, ACC. Tapi kalau Bapak minta pertanggungjawaban, saya tidak ACC. Karena saya kerja sudah 24 jam Pak sehari Pak. Jamnya bisa ditambah enggak? Jadi 26 gitu bisa enggak? Ya enggak bisa tuh, jadi 24 jam tuh sehari itu.
Akhirnya saya bilang ke dia, saya minta maaf. Dia marah Bapak Ibu. Kamu orang Indonesia bodoh, begini. Ya saya bilang, saya sudah over limit. Mau saya menghabiskan uang saya aja tidak habis-habis, kok Bapak ngasih uang lagi ke saya. Dan uang saya lo tanpa pertanggungjawaban. Dia jinak, dia bukan jinak ya. Dia bisa merendah itu gara-gara bajunya dimakan sapi yang baru melahirkan Bapak Ibu. Saya bilang ke dia, kita ini tambah tua Pak. Ya waktu itu masih muda saya ya, 10 tahun lalu berarti masih usia 40 lah. Paling enak itu minum di kandang kopi, minum kopi di kandang sapi sambil lihat sapi, ini bahagia. Kalau Bapak ngasih tugas saya tidak mampu. Saya rekomendasi beberapa orang, tolong hubungi mereka kalau mereka mau. Bapak Ibu, percayalah, kita hari ini masih sangat ketinggalan. 20 tahun lalu, kalau cerita ini 20 tahun lalu berarti 30 tahun lalu. Ketika kami di Korea, kulkasnya orang Korea itu lo bisa belanja sendiri. Tahu maksud saya? Kulkasnya sudah terkonek dengan seluruh supermarket Bapak Ibu. Barang apa yang habis, dia minta sendiri ke supermarket. 30 tahun yang lalu. Zaman sekarang. Ngeri. Saya kemarin kapan hari dok, saya mau buat rumah sakit Bapak Ibu. Saya butuh alat dokter robot namanya. Harganya 100 M. Dokter robot ini. Saya sudah persiapan pondasi, saya dapat rekomendasi dari Singapura. Kalau bisa ekspor gimana? Boleh enggak? Singapura katanya sanggup. Begitu kita urus sungguhan ternyata Singapura mental Bapak Ibu. Enggak boleh masuk Indonesia robotnya. Kenapa saya butuh robot dokter ini? Presisi 99%. Dokter itu tugasnya kan diagnosa. Betul kan? Diagnosa itu kira-kira. Boleh enggak dok saya ngomong gitu Bu? Diagnosa itu adalah kira-kira. Sakitnya apa? Karena itu kalau orang Indonesia berobat ke Pineng, seluruh dokter Pineng akan berkata salah diagnosa. Itu untuk menjantulkan mental dokter Indonesia Bapak Ibu. Kalau salah diagnosa berarti salah obat enggak? Ya pasti. Wong diagnosanya A, sakitnya B. Ya jelas jauh bedanya. Karena itu rumah sakit di Malaysia laris-laris. Dan orang-orang Indonesia siapa yang paling hobi ke Pineng? Tidak ada ya di sini ya. Pasti banyak. Dan percayalah, diagnosa yang paling penting. Akhirnya saya bangun rumah sakit gagal. Padahal konsultan saya orang Singapura waktu itu. Dari gagalnya rumah sakit itu saya mikir lagi. Gimana caranya membantu warga Indonesia supaya sehat. Akhirnya ketemu satu kata, sudah lebih baik dilarang sakit. Sudah. Enak mana Bapak Ibu didiagnosa atau enggak usah sakit? Nah, karena itu paling gampang dan paling sulit dilarang sakit. Dan dilarang sakit, solusinya adalah Bapak Ibu. Dengan makanan semua, bukan hanya makanan. Makanan itu bohongnya. Makanan itu luarnya. Isinya itu obat. Karena itu kita akan belajar tentang your food is your medicine. Dan itulah solusi satu-satunya. Bukan rumah sakit, tapi makanan sehat. Oke, malam hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.